Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, pada hari ini, pada kesempatan ini, firman Tuhan akan saya ulas di dalam 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Mungkin di antara kita masih ingat apa perkataan Tuhan Yesus. Mungkin ada yang sudah lupa. Tetapi tidak ada salahnya pada saat pagi hari ini saya akan membahas 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Yang pertama, perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Ampunilah mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita baca bersama-sama di dalam Lukas pasalnya yang ke-23. Lukas pasal yang ke-23 ayatnya yang ke-34. Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya yang ke-34. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, Bapak Ibu perlu garis bawahi, ampunilah mereka. Inilah satu ajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Kita sebagai orang Kristen untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, untuk mengampuni orang yang berbuat dosa kepada kita, yang telah mencaci kita, yang telah menghina kita, yang telah merendahkan kita. Artinya apa? Hidup kita sebagai orang Kristen harus banyak pengampunan. Memberi ampun kepada orang lain, itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Namun terkadang ketika emosi kita ini sedang meluap, sedang meledak-ledak, kata ampuni mereka itu sudah hilang. Kata ampuni mereka itu tidak ingat di otak kita, di pikiran kita. Yang ada adalah emosi, emosi, dan emosi. Ketika kita mengedepankan ego kita, kata ampun dan ampuni mereka tidak lagi diingat oleh orang-orang Kristen. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam hidup kita, marilah kita sama-sama belajar meredakan ego kita, menurunkan emosi kita. Karena semua itu hanyalah sia-sia, tidak ada gunanya. Perkataan Tuhan Yesus yang pertama di kayu salib adalah ampuni mereka. Kita harus memberi ampun kepada orang-orang yang bersalah kepada kita. Sekali lagi saya katakan, jangan berbesar ego kita. Kemudian perkataan Tuhan Yesus yang kedua di kayu salib, hari ini juga kamu akan berdosa. Ini diucapkan kepada penjahat yang ikut disalib di samping kiri kanan Tuhan Yesus pada waktu itu. Mari kita akan baca firman Tuhan, ayat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-23 ayatnya ke-43. Kita baca di dalam Lukas pasalnya yang ke-23 ayatnya ke-43. Demikian bunyi firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasalnya yang ke-23
ayatnya yang ke-43. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam air Daus." Puji nama Tuhan. Kalau Tuhan Yesus sendiri mampu mengampuni orang yang bersalah, mengampuni orang yang berdosa, mengapa kita sebagai murid-murid Yesus kita tidak bisa memberi ampun kepada orang yang bersalah kepada kita? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ketika hati kita ini dipenuhi dengan kemarahan, ketika hati kita ini dipenuhi dengan kebencian kepada seseorang, maka itu akan menimbulkan akar-akar kepahitan. Dan akar kepahitan inilah yang akan menyebabkan kita menjatuhkan kita ke dalam dosa, membuat kita ini terjerumus ke dalam dosa. Terkadang kesehatan kita terganggu oleh karena akar kepahitan yang ada di dalam hati kita. Marilah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, coba kita sama-sama belajar menghilangkan kepahitan-kepahitan yang ada di dalam hati kita. Kita mencoba memberi ampun kepada seseorang yang telah menyalahi kita. Kita belajar bersama-sama memberi ampun kepada seseorang yang telah menjatuhkan kita, yang telah menghina kita. Karena sesungguhnya surga, karena sesungguhnya upahmu nanti akan besar di surga. Karena apa? Karena kita sanggup memberi ampun kepada orang yang telah berbuat salah kepada kita. Bukan ego kita yang kita tinggikan, bukan emosi kita yang kita luapkan, tetapi kasih karunia. Ketika hidup kita ini dipenuhi dengan kasih, dan kasih, maka damai sukacita Allah akan turun atas kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Kemudian apa perkataan Tuhan Yesus di kayu salib yang ketiga? Yaitu, "Ibu, inilah anakmu." Kita baca di dalam Yohanes pasalnya ke-19. Kita akan membaca bersama-sama di dalam Yohanes pasalnya yang ke-19. Ayatnya yang ke-26 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya ke-26 sampai dengan yang ke-27. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid-muridnya dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Puji nama Tuhan. Perkataan Tuhan Yesus yang ketiga adalah, "Ibu, inilah anakmu." Ini mengandung kesan yang sangat luar biasa. Bahwa kita ini sebagai anak tidak boleh melupakan seorang ibu. Karena tanpa ibu kita tidak ada di dunia ini. Karena tanpa kasih sayang seorang ibu kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Pengorbanan ibu begitu besar kepada hidup kita.
Dia telah membesarkan kita. Dia telah mendidik kita. Sehingga kita bisa menjadi orang yang sukses. Itu karena seorang ibu. Namun ada kalanya ada pepatah mengatakan, kesuksesan orang tua, kesuksesan ibu, anak-anaknya ikut mengecap kebahagiaannya, kesuksesan orang tuanya atau ibunya. Akan tetapi ketika kesuksesan seorang anak, belum tentu orang tua ini ikut mengecap kebahagiaannya. Mungkin mereka merasa, karena ibu memang begitu. Atau mungkin bahkan kita melupakan ibu karena ibu kita ini orang tidak mampu. Karena ibu kita ini orang yang tidak punya apa-apa. No, tidak boleh. Bagi saya, ibu adalah segala-galanya. Saya ingat waktu itu ketika saya masih kecil. Begitu besar kasihnya ibu kepada diri saya. Hampir semua permintaan saya dikabulkan oleh ibu saya. Walaupun ibu saya itu sebenarnya orang yang tidak mampu. Orang yang tidak punya apa-apa. Dia hanyalah seorang buruh biasa. Pekerjaannya ngenger kalau orang Jawa mengatakan. Tetapi saat itu saya tidak bisa berpikir sampai di situ. Pikiran saya hanya uang. Ketika saya meminta uang kepada ibu saya waktu itu, saya tidak bisa berpikir ibu dapat uang dari mana. Tetapi karena kasihnya ibu kepada saya waktu itu, dia rela menjual piring hanya untuk memenuhi kebutuhan saya. Dia ambil piring, dia tali di selendang, dia bawa ke pasar, dikempit, dijual. Dia dapat uang, dia berikan pada saya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, sekali lagi saya tekankan, ingat ibu, karena ibu yang sudah membesarkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, karena ibu yang sudah mendidik Bapak Ibu Saudara yang terkasih.